Selamat datang peserta pelatihan. Ini adalah modul kelima dari 8 modul pelatihan pembudidayaan sayuran hidroponik yang dipersembahkan Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kejuruan Pertanian Balai Latihan Kerja Lembang. Di materi sebelumnya, kita sudah mempersiapkan bibit yang akan dipindahkan ke sistem hidroponik. Sekarang, kita akan mempelajari jenis-jenis sistem hidroponik, termasuk hal-hal yang harus diperhatikan, seperti pemilihan lokasi yang cocok untuk sebuah sistem hidroponik. Untuk materi ini, kita akan mempelajari sistem hidroponik sumbu atau WIC dan DFT atau Deep Flow Technique. Dalam budidaya dengan sistem hidroponik, kita harus memperhatikan syarat tumbuh agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Syarat tumbuh tanaman hidroponik adalah sebagai berikut. Cahaya matahari. Seperti pada umumnya, tanaman yang hidup di kebun atau media tanah atau tanaman hidroponik memerlukan penerangan 8-10 jam cahaya matahari untuk setiap harinya, supaya menghasilkan pertumbuhan tanaman yang sempurna. Dapat juga memakai lampu yang berkemampuan baik seperti lampu grow light yang berfungsi menggantikan cahaya matahari. Kelembaban udara. Kelembaban udara mempunyai fungsi pokok terhadap proses tumbuhnya tanaman. Tanaman dapat tumbuh dengan optimal di kelembaban 60-80% atau 76 mm²Hg. Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Jika kelembapan tinggi, laju transpirasi rendah, sehingga penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. Hal ini akan mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman, sehingga pertumbuhannya juga akan terhambat. Air. Tidak semua jenis air dapat digunakan di dalam budidaya tanaman secara hidroponik. Air yang difilter melalui reserve osmosis atau OS adalah sumber paling tepat di 15-60 EC atau air tanah yang jernih. Air berkadar EC yang rendah pH atau hampir nol merupakan air terbaik untuk pelarut atau pencampur nutrisi untuk tanaman hidroponik. Anda bisa mentakar kadar EC air memakai alat TDS atau EC meter. pH adalah bagian dari hidrogen yang terdapat di dalam air. pH nutrisi adalah salah satu poin yang paling dibutuhkan dalam bertanam hidroponik. Apabila pH nutrisi menjauh dari kisaran maksimum, nutrisi tersebut akan menjadi lenyap untuk tumbuhan. Kadar pH yang sesuai untuk setiap jenis tanaman berbeda. Tidak sama antara satu jenis tanaman dengan jenis yang lain. Namun rentang yang sesuai untuk kebanyakan tanaman hidroponik yaitu 5,5 sampai 6,5. Nutrisi. Tumbuhan hidroponik juga membutuhkan nutrisi banyak, seperti halnya tanaman yang ditanam ladang, yaitu 6 unsur nutrisi makro ditambah 13 unsur nutrisi mikro. Jika ingin mendapatkan panen tanaman atau buah yang optimal, maka disarankan memberikan nutrisi hidroponik berkualitas. Gantilah isi penampungan nutrisi antara 12-14 hari dengan nutrisi yang baru, agar sayuran bisa berkembang baik dan segar. Sesuaikan juga nilai ppm nutrisi dan sesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Dari sekian banyak sistem hidroponik yang ada, kali ini kita akan mempraktikkan 2 sistem hidroponik yang paling populer digunakan di Indonesia. Sistem sumbu, WIC system, merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik.
Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati akar tanaman disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Prinsip kerja sistem sumbu atau Wick system. Sistem Wick menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampungan air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya berupa kain fanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Alat: bor, gunting, hole saw set. Bahan: spidol, toples, netpot, kain fanel. APD atau K3, masker, sarung tangan karet, atau latex tebal. Cara kerja: pertama, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti topi lapangan, masker, dan sarung tangan kain. Kedua, siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan instalasi hidroponik sistem Wick dengan toples plastik. Ketiga, ambil toples dan buatlah garis silang. Menggunakan spidol pada bagian tutupnya untuk memastikan lubang tengah sesuai dengan ukuran netpot. Keempat, dari bagian titik tengah, buatlah lubang dengan diameter 4,4 cm menggunakan bor tangan dengan hole saw ukuran 4,4 cm. Kelima, potong kain flanel kurang lebih dengan panjang 15 cm dan lebar 2 cm. Keenam, masukkan kain flanel pada lubang sisi bawah netpot dengan posisi memanjang. Ketujuh, masukkan netpot yang telah berisi kain flanel ke lubang pada toples yang tutupnya telah dilubangi. Kedelapan, jangan lupa sebelum menanam tanaman dengan menggunakan sistem ini, istilah terlebih dahulu toples dengan larutan nutrisi. Barulah kemudian bibit ditanam di atas netpot yang telah berisi kain flanel. Metode hidroponik deep flow technique atau DFT merupakan metode tanam dengan meletakkan akar tanaman pada larutan nutrisi pada kedalaman 5-6 cm pada sirkulasi nutrisi terus-menerus. Idealnya menggunakan pipa paralon, bulat, dan menggunakan flow shock untuk sambungan antar pipa sehingga terdapat genangan dengan kedalaman 5-6 cm. Sistem ini memerlukan aliran air dari pompa selama 24 jam agar sirkulasi nutrisi merata ke keseluruhan tanaman. Alat: meteran, bor tangan, gerinda tangan, palu karet, amplas, gunting PVC, hole saw set, gergaji besi. Bahan: pipa PVC 3 inch, pipa PVC 1 inch, pipa akuarium, pompa mesin akuarium, lem pipa PVC, TEE atau T 1 inch, dop 3 inch, elbow 1 inch, seal tape, sealant, elbow pipa akuarium, ember atau box container. APD atau K3, helm pelindung, sarung tangan karet atau latex, kacamata, masker, safety shoes, pakaian kerja. Pemotongan rangka sistem DFT. Gunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm pelindung, sarung tangan kain, kacamata, masker, safety shoes, dan pakaian kerja. Ambil pipa paralon diameter 3 inch sebanyak 1 stem dengan panjang 4 meter, lalu potong pangkal pipa yang memiliki diameter lebih besar. Agar pipa memiliki diameter yang sama, ukur panjang pipa 3 inch.
Lalu bagi menjadi 4 bagian sama panjang. Potong pipa ukuran 3 inch menggunakan gerinda atau gergaji besi. Ambil pipa paralon diameter 1 inch sebanyak 4 step. Potong pipa ukuran 1 inch menggunakan gergaji atau gunting PVC dengan panjang 70 cm, 57 cm, 45 cm, 40 cm, 30 cm, 17 cm, 12 cm, dan 10 cm. Berikut ini hasil potongan untuk rangka sistem GFT. Pipa ukuran 3 inch, 97,5 cm, 4 potong. Pipa ukuran 1 inch, 70 cm, 4 potong. 57 cm, 2 potong. 45 cm, 2 potong. 40 cm, 2 potong. 30 cm, 2 potong. 17 cm, 3 potong. 12 cm, 2 potong. 10 cm, 16 potong. Sistem hidroponik yang baru kita pelajari adalah 2 sistem paling populer saat ini. Masih banyak sistem hidroponik lain yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Di materi berikutnya, kita akan mengenal lebih lanjut tentang 2 sistem hidroponik ini. Setelah menguasai benar, kita bisa eksplorasi sistem hidroponik lainnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.